Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Memi Mirnawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Majalengka dengan NPM 2118110011. Saya di sini akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aplikasi Canva terhadap Implementasi Pembelajaran Mahasiswa di Kabupaten Majalengka. Sebelum itu, saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Saya lihat bahwa banyak sekali orang yang telah menggunakan aplikasi Canva, terutama sebagian besar mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Majalengka, baik itu dalam penyampaian materi ataupun tugas presentasi ataupun lainnya yang berhubungan dengan visualisasi dan kreativitas. Nah, jika dilihat dari kebermanfaatannya, Canva ini memiliki banyak sekali manfaat. Dalam penelitian terdahulu, peneliti Rahmayanti dan Jaya tahun 2020 dalam penelitian Amini dan Suswanto tahun 2023 mengatakan bahwa Canva adalah program desain online yang berisi berbagai tools atau alat editing untuk membuat desain grafis. Dengan menggunakan media Canva dapat menciptakan sebuah inovasi dan kreativitas seseorang dalam mempermudah proses pembelajaran komunikasi. Adapun kebaharuan atau novelty dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini akan lebih fokus mengidentifikasikan implementasi kegunaan aplikasi Canva pada mahasiswa di Kabupaten Majalengka dengan mengadopsi dua teori, yaitu teori new media dan teori difusi inovasi untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Dari latar belakang sebelumnya, ditemukan juga rumusan masalah apakah ada pengaruh signifikan antara aplikasi Canva terhadap implementasi apakah ada pengaruh signifikan antara aplikasi Canva terhadap implementasi pembelajaran mahasiswa di Kabupaten Majalengka, dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh signifikan antara aplikasi Canva terhadap implementasi pembelajaran mahasiswa di Kabupaten Majalengka. Manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis. Yang pertama, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, khususnya dalam konteks penggunaan aplikasi desain grafis seperti Canva di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, dapat memperkaya literatur dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi visual, media pembelajaran, dan dampak terhadap proses pembelajaran mahasiswa. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama, dapat membantu institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Majalengka dalam mengembangkan strategi dan kebijakan terkait pemanfaatan aplikasi Canva dalam proses pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, dapat memberikan masukan bagi pengembang aplikasi Canva dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan fitur dan fungsionalitas aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan pendidikan tinggi. Nah, landasan konseptual pada penelitian ini mengacu pada teori new media karena fokusnya sendiri akan pada penggunaan aplikasi Canva-nya. Adapun poin-poin berikut, kita ketahui bahwa aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat atau digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, adapun jenis aplikasi sendiri, salah satunya aplikasi grafis. Nah, aplikasi Canva ini termasuk pada aplikasi grafis. Dan kita ketahui bahwa aplikasi Canva adalah aplikasi desain yang berbasis online dengan fitur-fiturnya yang menarik dan fitur-fiturnya yang canggih dan terbaru ini memiliki fitur AI atau Artificial Intelligence yang bisa digunakan untuk membuat desain grafis seperti poster, brosur, atau konten online, konten media sosial, dan lainnya. Dan manfaat yang bisa dirasakan sendiri salah satunya kita dapat membuat presentasi yang lebih menarik dan informatif dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan selanjutnya kita diketahui bahwa dari seluruh aplikasi yang ada gitu,
aplikasi Canva ini menjadi media yang bisa digunakan dalam bisa digunakan menjadi media pembelajaran. Dan di sini pun terlihat bahwa implementasi kegunaan aplikasi dalam proses pembelajaran gitu. Dan landasan teoritis dan penelitian ini ada teori new media untuk membahas variabel independennya dan teori difusi inovasi untuk membahas variabel dependennya. Ada 3 teori yang saya ambil menjadi penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Anissa Nur Amini dan Budi Suswanto yang berjudul Pengaruh Aplikasi Canva terhadap Kreativitas Desain Komunikasi Visual Mahasiswa Magang SCTP 2023. Adapun penelitian kedua dari Arvini Dian Saputri, Siti Hajar Hashim, dan Samsinar dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Canva terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Yang ketiga, penelitian dari Supradaka yang berjudul Pemanfaatan Canva sebagai media perancang grafis. Dan sudah disebutkan tadi di awal bahwa pembaruan dari penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu, yaitu bahwa penelitian ini akan fokus pada penggunaan Canva pada implementasi pembelajaran dengan 2 teori new media dan teori difusi inovasi. Dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 di sini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan positif antara aplikasi Canva pada implementasi pembelajaran mahasiswa di Kabupaten Majalengka. Dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara aplikasi Canva pada implementasi pembelajaran mahasiswa di Kabupaten Majalengka. 2 inilah yang menjadi penentu apakah ada pengaruh atau tidaknya. Dari kerangka pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi variabel independennya yaitu aplikasi Canva, dan untuk variabel dependen atau variabel Y yang ditelitinya itu implementasi pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan desain kasual untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara aplikasi Canva pada implementasi pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini yaitu tidak diketahui atau tak terbatas karena susah karena belum ada data yang terkemuka tentang data mahasiswa yang menggunakan aplikasi Canva. Karena populasinya tak terhingga, di sini saya mengambil teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik simple random sampling. Dan karena tidak diketahui pula atau tak terhingga, saya menggunakan rumus Lemshow. Di sini tertera rumus Lemshow-nya, dan bahwa dinyatakan pula totalnya menjadi 96 responden. Pada instrumen penelitiannya, saya akan menggunakan kuesioner seperti ini, dan saya akan menggunakan juga Google Form seperti yang ada di link berikut. Sebelumnya saya tidak bisa menampilkannya. Di sini ada tabel operasional variabelnya. Totalnya ada 12 indikator dari teori new media atau 12 pertanyaan dari teori new media dan 10 pertanyaan dari teori difusi inovasi. Dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS yang dijalankan melalui media komputer dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Adapun untuk uji measurement modelnya,
Model ini berfungsi sebagai alat pengukuran untuk memahami bagaimana variabel latar berhubungan dengan indikatornya, dari uji validitas sampai uji reliable. Dalam uji validitas ada convergent validity dan discriminant validity. Dalam convergent validity ada loading factor dan outer loading. Juga yang keduanya ada average variance extrude. Di sini ada juga uji struktural modelnya atau model inner. Diketahui bahwa model inner ini adalah seperti peta rahasia yang membantu kita memahami hubungan sebab akibat antara variabel tersembunyi. Berikut adalah kriterianya untuk menguji struktural model atau model innernya. Dan bootstrapping adalah metode statistik yang berguna untuk memperoleh estimasi yang andal mengenai distribusi sampling data yang tersedia. Cukup sekian penyampaian saya untuk proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Aplikasi Canva terhadap Implementasi Pembelajaran Mahasiswa di Kabupaten Majalengka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.